Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita berjudul Kejam Berubah Menjadi Kasih. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa tatkala Tuhan menyentuh dan orang itu membuka diri kepada Tuhan, maka orang itu akan mengalami pertobatan, perubahan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita bertemu dengan seseorang yang punya sifat yang sangat buruk, sedemikian luar biasa buruk, dan sewaktu kita frustasi menghadapi orang ini, kita akan berkata orang ini tidak pernah akan berubah, sampai akhir zaman pun tidak pernah akan berubah, langit turun ke bumi pun tidak akan berubah. Lalu kita akan mengatakan ayam itu kemudian sampai berkokok sampai kapanpun tidak akan berubah. Itu adalah sebuah keyakinan daripada manusia tatkala frustasi menghadapi seseorang yang sedemikian luar biasa. Saya percaya setiap sahabat seperjalanan sewaktu saya menyampaikan hal ini akan teringat dengan seseorang atau sosok tertentu yang betul-betul menyusahkan hidup setiap sahabat seperjalanan. Menyusahkan, merugikan, mengfitnah, berbuat kejahatan demi kejahatan, licik, berbuka dua, menusuk dari belakang. Lengkap sudah orang seperti demikian. Bagaimana mungkin orang yang jahat, orang yang kejam bisa berubah? Tetapi kita melihat di dalam bagian firman Tuhan tentang Saulus atau Paulus. Paulus itu sangat kejam, sangat jahat. Setelah Stefanus meninggal dalam izinnya dia, dan juga orang-orang yang melepas jubahnya, apa yang terjadi? Dia tidak berhenti sampai di sana. Firman Tuhan berkata, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau ada aturan anak-anak pun bisa dimasukkan ke dalam penjara, akan dimasukkan oleh Saulus ke dalam penjara. Tetapi karena kemungkinan pada waktu itu anak-anak itu yang di bawah umur tidak boleh terkena dalam sebuah jerat hukum, ada sebuah perlakuan khusus di Kekaisaran Roma. Tetapi laki-laki dan perempuan dikatakan diserahkan, diseret keluar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siogianya kalau kita melihat sedemikian luar biasa kejahatan daripada Saulus yang berubah menjadi Paulus setelah bertobat, doa apa yang kita akan layangkan? Apakah dua pilihan doa yang kita pilih? Tuhan balas seluruh kejahatan Saulus ini agar pembalasan oleh Engkau setimpal dengan perbuatannya. Bukankah secara tidak sadar kita pun seringkali mengucapkan kata-kata ini, doa ini baik terucap ataupun tidak kepada Tuhan. Tatkala bertemu dengan orang yang hidupnya sedemikian jahat, sedemikian kejam, tidak ada lagi hal baik di dalam dirinya. Atau kita berdoa seperti Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah betul mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apa kalimat dengan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Artinya mereka dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Kata-kata yang berkata apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu, juga memberikan sebuah sikap optimis bahwa setiap orang itu bisa berubah tatkala tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kejahatan. Tatkala tahu dan sadar bahwa apa yang diperbuatnya adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bukankah setiap kita masing-masing pada titik-titik tertentu kita merasa apa yang kita lakukan sebagai yang buruk dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang benar. Sekalipun dalam kadar berbeda, kita mungkin tidak sejahat Paulus, tidak sejahat Saulus. Tetapi secara tidak sadar seringkali kita membenarkan diri sebuah perbuatan yang salah, perbuatan yang buruk kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Bahkan kita sedang membela Tuhan. Itu yang terjadi bukan pada ahli Taurat, orang Farisi. Imam-imam, ahli-ahli agama yang mengatasnamakan Allah padahal mereka sedang berbuat jahat. Tapi mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Artinya,
Posisi Saulus itu bisa terjadi juga pada kita. Kita menganggap apa yang kita lakukan sesuatu yang buruk itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu kita akan menyampaikan doa, Tuhan balaskan orang ini setimpal dengan perbuatannya. Tetapi apakah kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus? Tuhan ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akan berdoa seperti demikian. Seakan-akan kita menjadi kelompok orang-orang bodoh, yaitu mendoakan orang jahat supaya dikasihani, supaya diampuni, supaya kemudian ditobatkan. Mana pilihan doa yang lebih kita suka? Pasti yang pertama, Tuhan balaskanlah kejahatan orang ini. Sewaktu kita melihat Herodes mati ditampar oleh malaikat-malaikat, bukankah kita senang? Sewaktu kita melihat Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud, bukankah kita senang? Dan sewaktu kita melihat bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, bukankah kita senang? Melihat orang berbuat jahat itu dibalas timpalnya. Tetapi Allah di dalam kondisi tertentu dan paling utama, di dalam Allah yang memang punya kekuasaan untuk menghakimi, menghukum orang-orang jahat. Tetapi di atas segala hukumannya itu pada dasarnya adalah untuk manusia kembali ke dalam jalan yang benar. Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang selalu terbuka tangannya untuk menerima orang sejahat apapun untuk mengalami pertobatan dan kembali ke dalam tangan Tuhan. Itu yang terjadi pada Saulus, kemudian namanya menjadi Paulus. Orang yang sangat kejam menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kelembutan, semangat yang tadinya untuk membunuh para pengikut Tuhan atau orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sekarang berubah menjadi orang yang di dalam kita lihat di dalam bagian firman Tuhan. Banyak kitab-kitab dalam perjanjian baru justru ditulis oleh Paulus. Dan ayat yang sangat luar biasa terdapat dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Ayat pertama sampai dengan ayat ketiga semua berbicara tentang kasih. Kasih bagaimana itu dinyatakan, kasih itu adalah dikatakan sebagai kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak berbuat kejahatan, kasih itu murah hati, termasuk dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh, hasil daripada tulisan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita boleh belajar untuk bisa melihat bahwa setiap orang bisa mengalami pertumbuhan dan perubahan. Sekalipun orang juga punya kemungkinan untuk tidak mau bertumbuh, sama seperti Yudas. Setelah menjual Yesus, dia tidak berubah, tetapi dia bunuh diri. Tetapi Petrus, setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, dia mengalami perubahan. Pada akhirnya, perubahan memang sangat ditentukan oleh pilihan hidup manusia itu sendiri. Tetapi pertobatan tatkala dipilih oleh orang manusia yang berbuat dosa, ia akan mengalami damai sejahtera, pemulihan, pengampunan dosa, pertobatan. Apa yang kita pelajari dalam peristiwa dari Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga, tentu tentang Saulus pun bisa terjadi kepada kita dalam kadar yang berbeda. Kita seringkali melakukan sesuatu yang salah, jahat, dan buruk kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu juga yang diyakini oleh Saulus atau Paulus. Biar kita boleh belajar, kita tidak melihat kejamnya Paulus, tapi kita melihat diri kita, bahwa kita pun membutuhkan pertobatan demi pertobatan, meminta pengampunan kepada Allah untuk sesuatu yang salah, yang jahat yang kita lakukan, tapi kita anggap sebagai sebuah kebenaran, maka kita perlu mengalami pertobatan. Kalau jiwa kita kejam, berubahlah menjadi jiwa dengan penuh cinta kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.